Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Sylvia Rita Lestari, NIM 1914134 dari jurusan Ekonomi Syariah kelas A semester 6. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang training dan development sumber daya manusia dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani dan dosen pengampu oleh Bapak Dr. Syaiful Bahri SAG MM. Oke, baiklah, selamat menyaksikan. Oke, untuk materi yang pertama tentang pengertian ataupun apa sih yang dimaksud dengan pelatihan ataupun pengembangan itu sendiri. Nah, jadi pelatihan itu adalah proses sistematis di mana karyawan mempelajari pengetahuan ataupun knowledge, keterampilan ataupun skill, kemampuan ataupun ability, atau perilaku terhadap pribadi organisasi. Nah, sedangkan pengembangan adalah proses peningkatkan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Nah, pendidikan dan latihan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa depan. Nah, jadi pelatihan dan pengembangan ini masih saling ketergantungan ataupun saling berhubungan ya antara pengembangan ataupun sesuatu yang dikembangkan melalui pelatihan tersebut. Baik, untuk materi selanjutnya dari pelatihan dan pengembangan itu sendiri, ada tujuan dari pelatihan dan pengembangan. Yang pertama itu memutakhirkan keahlian seseorang ataupun individu sejalan dengan perubahan teknologi. Nah, melalui pelatihan sumber daya manusia, pelatih ataupun yang disebut dengan trainer memastikan bahwa setiap individu dapat secara efektif menggunakan teknologi-teknologi baru. Nah, yang kedua, mengurangi waktu belajar seorang individu baru untuk menjadi kompeten dalam pekerjaan. Dan yang ketiga, membantu memecahkan persoalan operasional. Nah, jadi ketika memang ada masalah-masalah dalam suatu pekerjaan tersebut, maka jika seseorang ini telah dilatih, telah mengikuti pelatihan pengembangan, maka dapat dipastikan dia akan bisa memecahkan masalah jika masalah itu datang. Oke, yang keempat, mengorientasikan setiap individu terhadap organisasi. Nah, sudah dipastikan ya teman-teman, yang namanya organisasi, yang namanya perusahaan, pasti ada training ataupun ada orientasi tersendiri yang harus diikuti oleh setiap masing-masing yang memasuki ataupun mengikuti organisasi tersebut. Oke, tujuan yang kelima, memberikan kemampuan yang lebih tinggi dalam melaksanakan tugas dalam bekerja. Nah, jadi ketika seseorang ini sudah melakukan pelatihan dan pengembangan, dapat dipastikan dia akan memiliki kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang tidak mengikuti pelatihan ataupun pengembangan tersebut. Karena di dalam pelatihan dan pengembangan itu juga terdapat pelatihan-pelatihan ataupun pengembangan kemampuan, pengembangan untuk meningkatkan kemampuan kita. Nah, tujuan yang keenam yaitu meningkatkan tingkat profesionalisme pada karyawan. Nah, sangat dipastikan sekali dalam suatu pelatihan ataupun dalam suatu pengembangan itu terdapat pelatihan-pelatihan ataupun sesuatu yang diberikan agar kita mempunyai rasa profesionalisme yang tinggi ketika bekerja. Seperti itu. Baiklah, untuk materi selanjutnya ada manfaat dari pelatihan dan pengembangan itu sendiri. Nah,
Manfaatnya itu antara lain yang pertama, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia mampu mengurangi dan menghilangkan kinerja buruk. Nah, jadi ketika para karyawan ini sudah mengikuti pelatihan, maka dapat dipastikan ataupun besar kemungkinannya untuk mereka mempunyai kinerja yang sangat bagus. Seperti itu. Dan yang kedua, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia meningkatkan produktivitas individu dan tim. Nah, jadi ketika para karyawan ini sudah dilatih, maka tingkat produktivitasnya itu, tingkat inovasinya itu justru akan meningkat. Nah, mengikuti program pengembangan ataupun pelatihan ini berarti pegawai juga memperoleh tambahan keterampilan dan pengetahuan baru sehingga mereka bisa berinovasi dan berproduktivitas lebih tinggi lagi. Oke, yang ketiga, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia meningkatkan fleksitabilitas angkatan kerja. Dengan banyaknya keterampilan yang dimiliki, maka akan lebih fleksibel bagi karyawan untuk menyelesaikan ataupun menyesuaikan diri dengan kemungkinan adanya perubahan terjadi di lingkungan organisasi. Nah, jadi ketika karyawan ini sudah dilatih dan ataupun bakatnya sudah dikembangkan, keterampilannya sudah dikembangkan melalui pelatihan, ketika memang ada perubahan-perubahan dalam organisasi, dalam perusahaan, dia akan dengan mudahnya mengikuti perubahan tersebut. Jadi akan mudahnya menyesuaikan dengan keadaan tersebut. Oke, untuk selanjutnya, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia meningkatkan komitmen karyawan. Nah, jadi ketika karyawan ini sudah mengikuti pelatihan dan pengembangan, komitmen sebagai karyawan di organisasi tersebut ataupun di perusahaan tersebut akan lebih kuat karena memang mereka sudah dilatih untuk harus terus berkomitmen seperti itu. Dan yang kelima, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia mengurangi turnover dan absensi. Nah, jadi semakin besar komitmen yang dimiliki oleh karyawan, justru akan semakin bagus untuk karyawan itu tidak turnover ya, tidak absensi, maksudnya kayak selalu masuk kerja, selalu disiplin dan lain sebagainya. Seperti itu. Baiklah, untuk materi selanjutnya ada faktor pendukung pelatihan ataupun pengembangan itu sendiri. Nah, yang pertama, ada kebutuhan organisasi ataupun kebutuhan perusahaan. Nah, yang membutuhkan orang-orang yang mampu melaksanakan tugas itu dengan baik, yang telah ditetapkan sesuai dengan jabatan. Nah, untuk melaksanakan itu, maka orang tersebut perlu memperoleh pengetahuan dan keterampilan tentang bagaimana melaksanakan tugas tersebut. Maka organisasi tersebut juga menganjurkan untuk karyawannya mengikuti pelatihan ataupun pengembangan. Oke, untuk faktor pendukung yang kedua, yaitu kebutuhan pribadi. Nah, kebutuhan pribadi ini merupakan bagian yang tak dapat terpisahkan dari organisasi ataupun dari diri sendiri. Nah, kebutuhan pribadi juga melengkapi kebutuhan organisasi. Nah, pengembangan diri yang disebut sebagai pengembangan yang diperoleh melalui pengembangan jabatan itu sangat penting. Nah, jadi ketika kita pribadi sudah mempunyai kemampuan melalui pelatihan, justru juga akan menguntungkan terhadap diri kita sendiri, yang mana akan membantu kita dalam menyelesaikan pekerjaan ataupun tantangan dalam suatu organisasi ataupun suatu perusahaan. Oke, untuk faktor pendukung selanjutnya yaitu dari investasi sumber daya manusia. Nah, memilih sebagai suatu investasi sumber daya manusia, walaupun masih diragukan hasilnya, tetapi banyak lembaga ataupun organisasi, bahkan perusahaan yang menugaskan tenaga-tenaga untuk mengikuti pelatihan baik dalam maupun luar negeri. Nah, jadi perusahaan, organisasi, dan lembaga-lembaga juga menganjurkan para karyawannya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di dalam ataupun luar negeri juga ya. Dan
faktor yang keempat yaitu dari motivasi. Nah, motivasi dalam pelatihan sangat diperlukan. Nah, karena pada dasarnya yang mendorong peserta pelatihan untuk menjalankan pelatihan tidak berbeda dengan motif yang mendorongnya untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Nah, jadi ketika memang peserta ataupun karyawan ini melakukan pelatihan dan pengembangan, itu akan mendapatkan motivasi yang kuat untuk ia dapat diterapkan ketika ia sedang melakukan pekerjaan sehari-harinya. Oke, selain ada faktor pendukung pelatihan, di sini juga ada faktor penghambat pelatihan. Yang pertama, kemampuan personil karyawan. Nah, masalah kemampuan personil karyawan ini yaitu fokus perhatian apakah pengurus, manajer, karyawan, dan anggota sudah memahami ataupun dapat melakukan apa yang harus mereka kerjakan. Nah, biasanya kalau misalkan belum, justru ini akan menjadi penghambat dari pelatihan tersebut. Yang kedua adalah perubahan teknologi. Nah, perubahan teknologi dan sistem itu penilaian dan pengembangan penggunaan teknologi baru pada perusahaan perlu diimbangi peningkatan kemampuan karyawan dalam pelaksanaannya. Nah, perubahan sistem kerja maupun sistem yang lainnya pada perusahaan berdampak pada proses interaksi sistem lama dengan sistem baru. Nah, untuk selanjutnya ada dari materi. Nah, dalam pelatihan dan pendidikan harus diperhatikan materi yang disampaikan harus sesuai dengan kebutuhan sumber daya manusia. Materi yang disampaikan harus dimengerti oleh peserta pelatihan dan pendidikan. Selanjutnya ada infrastruktur. Nah, infrastruktur ini merupakan bagian yang tidaklah penting dalam pelaksanaan pelatihan dan pendidikan. Karena dengan adanya struktur yang kompeten, maka akan mempermudah bagi peserta pelatihan untuk menangkap materi yang disampaikan. Jadi, infrastruktur ataupun peralatan pelatihan juga harus diutamakan dan diperhatikan ya, karena jika infrastruktur ataupun peralatan itu kurang memadai, maka akan menghambat terjalannya pelatihan yang efektif. Baik, untuk selanjutnya adalah metode. Nah, metode ini merupakan cara yang dipakai oleh infrastruktur dalam menyampaikan materi pada peserta. Nah, banyak cara yang digunakan oleh berbagai instruktur ya, dalam menyampaikan materinya. Oke, untuk selanjutnya automatic habitual training. Nah, dalam hal ini tertentu pelatihan merupakan suatu hal yang selalu dilakukan dalam ataupun dengan baik karena sudah menjadi mandat atau keharusan. Di sini diklat dilaksanakan tanpa didasarkan kepada alasan khusus tentang perlunya pelatihan. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis latihan dan pengembangan. Yang pertama ada skill training, yaitu pelatihan keahlian sumber daya manusia. Nah, pelatihan keahlian ataupun skill training ini merupakan jenis pelatihan yang sering dilakukan pada setiap perusahaan. Nah, program skill training ini relatif sederhana seperti menilai kebutuhan dan kekurangan dan kemudian diidentifikasi melalui penilaian yang diteliti. Nah, jadi perusahaan juga sering mengadakan pelatihan skill training ini ya. Oke, untuk yang kedua ada retraining ataupun pelatihan ulang sumber daya manusia. Nah, pelatihan ulang ini ataupun retraining ini yaitu memberikan keahlian yang dibutuhkan oleh karyawan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah. Melalui hal ini, karyawan dapat lebih percaya diri dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, jadi memang ketika dalam suatu organisasi ataupun perusahaan sering terjadi perubahan-perubahan sistem dan lain sebagainya, nah retraining ini menjadi solusi bagi karyawan tersebut. Nah, untuk jenis pelatihan yang ketiga itu adalah cross functional training, yaitu pelatihan lintas fungsional
yang merupakan pelatihan yang melibatkan sumber daya manusia atau karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain pekerjaan yang ditugaskan. Nah, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi dan juga sinergitas antara fungsional satu dengan fungsional lainnya. Nah, yang keempat adalah team training ataupun pelatihan tim, yang mana pelatihan ini merupakan pelatihan yang dilakukan dengan kerjasama yang terdiri dari sekelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tercapainya tujuan bersama dalam sebuah tim kerja. Nah, pelatihan tim biasanya dilakukan di luar ruangan dengan menerapkan beberapa permainan, namun tidak jarang pelatihan tim juga dilakukan di luar kantor. Selanjutnya adalah pelatihan bebas ataupun language training, yaitu pelatihan bahasa bagi sumber daya manusia. Nah, menjadi penting karena di masa depan atau bahkan saat ini beberapa perusahaan lokal sudah terhubung dengan perusahaan asing. Nah, dengan adanya pelatihan bahasa, maka karyawan dapat meningkatkan komunikasi mereka ketika mereka melakukan kerjasama dengan perusahaan asing tersebut. Dan yang selanjutnya adalah teknologi training. Nah, beberapa perusahaan ataupun beberapa organisasi menerapkan pelatihan teknologi ini, misalnya saja digital marketing, developer, dan juga administrasi. Nah, pelatihan teknologi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keahlian karyawan tentunya dalam bidang teknologi ya. Yang selanjutnya adalah creativity training ataupun pelatihan sumber daya kreativitas. Nah, pelatihan kreativitas ataupun creativity training ini yaitu pelatihan sumber daya manusia dengan memberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin berdasarkan pada nilai rasional. Nah, gagasan tersebut nantinya dapat dikembangkan untuk membangun perusahaan yang lebih baik lagi. Baiklah, untuk selanjutnya ada dalil firman Allah ataupun ayat suci Al-Quran yang mengarah kepada pelatihan itu sendiri ya. Izinkan saya teman-teman untuk membacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yat'lu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, yang artinya dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah ataupun sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 2. Oke, itulah materi tentang pelatihan dan pengembangan ataupun training dan development sumber daya manusia. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesalahan datang dari saya dan kesempurnaan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.